Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Aska Hudiana Jimmy Tanjung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program membuat data mahasiswa beserta nilainya, di mana kita menggunakan Struct pada program ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan pada program ini. Di mana pada program ini kita menggunakan file header IOStream agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi inline dapat dibaca pada program ini. Selanjutnya kita menggunakan tipe data windows.h. Kenapa kita menggunakan file header windows.h? Karena nantinya kita akan menggunakan sistem CLS yang berfungsi untuk menghapus layar. Sehingga untuk menggunakannya, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu file header windows.h. Selanjutnya kita ketikkan using namespace std dan mendefinisikan suatu tipe data bernama data_mahasiswa. Di mana data_mahasiswa ini merupakan tipe data yang memuat 3 elemen yang digunakan untuk menyimpan nama, NIM, serta nilai. Di mana nama kita menggunakan array 20, NIM kita menggunakan array 20, dan nilai kita menggunakan array 20. Lalu kita menghimpun ketiga elemen ini dengan satu kesatuan tipe data. Dan kita beri labelnya dengan nama data. Sehingga jika kita ingin memanggil variabel dari 3 elemen ini, maka kita harus mengaitkannya dengan data. Setelah kita membuat struct-nya, selanjutnya kita buat program utama. Pertama, kita buat terlebih dahulu main program utamanya. Di sini kita bisa menggunakan integer untuk main program utamanya. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada program utama ini. Di mana variabel yang akan kita gunakan yaitu ada i untuk perulangan dan n untuk banyaknya data mahasiswa dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita buat keluaran untuk memasukkan banyaknya data mahasiswa yang akan kita inputkan nanti. Kemudian kita simpan pada variabel n. Selanjutnya, kita buat pernyataan perulangan for yang dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kecil n dengan perulangan i++. Dengan statement berupa, kita mencetak data mahasiswa ke i ditambah 1, di mana terdiri dari inputan untuk memasukkan nama mahasiswa. Kemudian, inputan ini kita simpan pada variabel data.nama i. Di sini kita juga menggunakan fungsi getLine. Kenapa? Fungsi getLine ini untuk membaca spasi pada inputan yang kita masukkan. Selanjutnya kita buat keluar inputan untuk memasukkan NIM mahasiswa. Dan kita simpan pada variabel data.nim i. Dan kita buat inputan untuk memasukkan nilai mahasiswa dan kita simpan pada variabel data.nilai i. Kemudian kita panggil fungsi sistem CLS agar inputan ini nantinya akan dihapus pada layar setelah kita menekan enter. Di mana nantinya akan ditampilkan output berupa banyaknya data mahasiswa adalah, kemudian kita panggil variabel n, di mana variabel n ini adalah nilai masukan banyak data mahasiswa yang kita masukkan pada awal tadi. Kemudian kita gunakan kembali pernyataan perulangan for yang dimulai dari i sama dengan 0, i kecil n,
dengan perulangan I++. Kemudian kita cetak data ke I ditambah 1, kemudian kita cetak nama mahasiswa, beserta kita panggil variabel data.nama I agar bisa ditampilkan ke layar. Kemudian kita cetak juga NIM mahasiswa dan memanggil variabel data.nim. Kemudian kita panggil juga nilai mahasiswa dengan memanggil variabel data.nilai I. Langsung saja kita running program yang telah kita buat. Nah, misalkan kita ingin menginputkan 2 data mahasiswa, maka kita buat di sini 2. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa yang pertama. Misalkan kita masukkan namanya Najmi dengan NIM 08011128. Kita masukkan nilai mahasiswa ini, misalkan kita inputkan 89. Dan selanjutnya kita inputkan data kedua, yaitu untuk data mahasiswa kedua. Pertama kita masukkan nama mahasiswanya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan NIM mahasiswa. Setelah itu, kita masukkan nilai mahasiswa yang kedua, ya. Misalnya kita masukkan nilainya 92. Maka yang akan keluar nantinya adalah berupa banyak data mahasiswa adalah 2 mahasiswa, di mana data-datanya terdiri dari data yang pertama, nama mahasiswa adalah Najmi, sesuai dengan yang kita inputkan di sebelumnya. Nah, begitulah bentuk output dari program membuat program data mahasiswa menggunakan struct ini. Lalu bagaimana bentuk jalannya program dari penginputan data mahasiswa menggunakan struct ini? Tadi kita masukkan N-nya sama dengan 2. Kemudian kita bertemu dengan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 0, kemudian I kecil dari N. Setelah itu, karena nilai I kita sama dengan 0, berarti 0 kecil dari 2. Apakah kondisi ini memenuhi? Memenuhi. Karena memenuhi, maka kita disuruh untuk memasukkan data ke I ditambah 1. Nilai I kita 0 ditambah 1 berarti 1. Sehingga data ke 1 selanjutnya kita disuruh untuk menginputkan nama mahasiswa. Di mana nama mahasiswa tadi kita masukkan Najmi, kemudian kita disuruh untuk memasukkan NIM, di mana kita tadi mengisikan 08011128 dan nilai mahasiswa yang kita inputkan tadi 89. Selanjutnya kita bertemu dengan I++, sehingga nilai I kita sekarang sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 2? Benar, karena benar, maka kita disuruh untuk memasukkan data ke I ditambah 1. Nilai I kita 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan nama, di mana nama mahasiswa tadi yang kita inputkan adalah Hudian. Dengan NIM mahasiswanya yaitu 08011129 dan nilai mahasiswanya yaitu 92. Kemudian kita bertemu lagi dengan pernyataan dengan I++, sehingga nilai I kita sama dengan 3. Apakah 3 kecil dari 2? Salah. Karena salah, maka kita selanjutnya bertemu dengan sistem CLS, di mana sistem CLS ini berarti menghapus layar inputan kita dan mencetak di perintah selanjutnya, di mana output yang selanjutnya itu
banyak data mahasiswa adalah, kemudian dia memanggil variabel N kita 2, adalah 2 mahasiswa. Dan bertemu dengan pernyataan perulangan yang dimulai dari I sama dengan 0, I kecil N, dengan perulangan I++, kita disuruh untuk memasukkan data ke I ditambah 1. Berarti ini kan sama dengan yang ini, data ke 1. Di mana datanya tadi berupa ini. Kemudian setelah kita sampai di nilai ini, selanjutnya kita bertemu lagi dengan I++. Nah, I kita sama dengan 1. Kemudian berarti kita bertemu dengan data kedua. Di mana data kedua kita ini disuruh untuk menampilkan inputan yang telah kita masukkan tadi. Sehingga nantinya yang akan keluar itu berupa ini. Sehingga sama dengan runningan program yang telah kita buat. Nah, begitulah bentuk jalannya program dari program memasukkan data dan nilai mahasiswa menggunakan struct. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.